Jiners, welcome to Jin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women health. Bersama saya Lutfi Mei yang akan memandu program Jin on Talk pada episode kali ini. Pemirsa, di episode ini kita akan membahas terkait kanker serviks, tapi spesialnya episode kali ini akan concern pada sisi psikis pasien tersebut dan juga dukungan apa saja sih yang telah diberikan keluarga terhadap pasien. Saat ini telah hadir narasumber bersama saya. Boleh diperkenalkan Ibu atas nama siapa? Iya, saya Ibu Mariam Trisongko, saya berasal dari Luk. Dan Ibu yang satunya boleh diperkenalkan? Saya Shirley, kakak dari Ibu Iya. Nah, Ibu mungkin bisa digambarkan, diceritakan mulai dari awal terkait tentang perjalanan Ibu dalam menghadapi kanker, mungkin dari diagnosisnya yang diberikan sama dokter, seperti gejala yang dirasakan mulai dari awalnya. Iya. Oh iya, sebenarnya itu kalau dari gejala itu sudah dari tahun 2013 itu tapi saya belum tahu itu kenapa. Saya waktu itu cuma ke dokter Objin saja, kata dokter penebalan dinding rahim, dikasih obat, terus dipesanlah 2 minggu balik lagi. Sudah balik ke rumah diminum obatnya, setelah 2 minggu namanya kalau sudah sembuh, kebiasaan orang-orang kan biar dokter suruh kembali tidak kembali lagi kan sudah sembuh kan, sudah sehat lagi. Kemudian itu waktu itu banjir waktu itu, menstruasinya tidak teratur. Kemudian itu dapat lagi di tahun 2017 juga, itu sempat 2 bulan begitu. Banjir, ke dokter lagi, begitu lagi, tidak balik lagi, sudah sehat, tidak balik lagi. Terakhirnya itu sudah putuskan untuk pap smear itu Desember kemarin, karena dari 2024 itu bulan April itu saya banjir lagi, sudah tidak teratur lagi sampai di Desember, tapi di antara bulan itu ada juga stopnya sih, cuman tetap masih ada. Dan jadi Desember saya sudah putuskan untuk ini, dikasih pengantar sama dokter Objin saya di Luk untuk pap smear. Itu tanggal 19 Desember waktu itu. Nah, ketika saya ambil hasilnya, di situ dikatakan CA cervix. Nah, waktu itu dokter bilang mau ambil biopsi. Tapi saya bilang, oh iya boleh, saya minta di Palu biopsinya. Karena saya pikir di sini ada keluarga juga kan. Nah, jadi gitu, makanya gejala juga yang saya rasakan itu selain menstruasi tadi, itu sakit di punggung. Sakit di punggung? Iya, selalu sakit, setiap hari sakit. Minum anti nyeri, hilang. Tapi ketika stop minum anti nyeri, kambuh lagi. Masa sepanjang hidupnya saya mau setiap hari mau minum anti nyeri kan? Nah, sudah, maka saya putuskan kemarin untuk pap smear itu. Di situ, makanya saya ke Palu ketemu dokter Herdana. Itu saran dari dokter Objin di sana juga. Kalau ke Palu ke dokter Herdana. Herdana ya. Iya. Oke gitu. Bu, mungkin apa sih reaksi awal Ibu waktu pertama kali dengar Ibu dinyatakan mengidap kanker serviks itu, Bu? Yang pasti sedih di situ. Yang pasti sedih dan sempat down di situ. Nah, itu reaksi awal saya waktu itu. Sempat curhat sama kakak, sama suami juga kan. Itu yang intinya reaksi apa itu sedih dan pikiran sudah negatif di situ. Intinya sudah banyak yang dipikirkan. Termasuk sudah mau hidup tidak akan lama lagi, begitulah. Nah, tapi dengan support dari keluarga, suami, anak-anak juga saya bisa lalui itu. Gitu. Kemudian kan selama pengobatan itu pasti ada emosionalnya sangat terganggu Bu ya, apalagi waktu awal-awal didiagnosis penyakit tersebut Bu. Kemudian bagaimana Ibu mengelola emosi tersebut yang kemudian Ibu kayak optimis saya bisa sembuh dari penyakit ini? Yang pertama itu doa kan, yang pertama doa, saya berserah sama Tuhan, kemudian juga didukung juga dengan support dari keluarga, suami, saudara-saudara, dan saya sendiri, saya semangatin diri sendiri begitu, dan selalu berpikiran positif. Saya kasih hilang itu pikiran negatif, saya kasih hilang, dan dari situ saya bisa ini kembali, bisa kuat lagi untuk hadapi diagnosa dokter ini. Gitu. Cara Ibu menghilangkan rasa takut itu bagaimana Bu? Berdoa. Hanya berdoa doa. atau mungkin ada aktivitas lain seperti mungkin olahraga atau apa? Kalau olahraga ringan. Karena kebetulan kan juga saya ASN yang setiap hari harus ke sekolah, jadi hilang pikiran ketika sudah ketemu dengan teman-teman. Ketika berkumpul dengan teman-teman. Kayak kumpul dengan teman-teman juga. Itu salah satunya juga. Baik, mungkin bisa dijelaskan Bu tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi selama pengobatan? Apalagi kan tadi Ibu bilang dari Luk ya, jarak antara Luk ke Palu itu kan sangat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Iya, itu salah satunya.
kalau semua dekat-dekat lagi mau ke Palu sini sudah dipikir jauhnya gitu. Terus dari kalau tantangannya bukan tantangan gimana juga selain jarak itu saja dengan harus apa ya izin pimpinan itu juga. Tapi syukurnya juga pimpinan teman-teman di instansi bisa mengerti gitu. Biasa kalau dalam 1 bulan tuh bisa kasih gambaran Bu, dari Luwuk ke Palu tuh bisa bolak-balik berapa kali dalam 1 bulan itu? 1 bulan. Kebetulan kan kalau yang kemo ini kan siklus 21 hari. Iya, jadi dalam 1 bulan mungkin ada yang 1 kali, kalau ada juga 1 bulan itu mungkin 2 kali jadwalnya. Jadi di situ yang agak dekat waktunya untuk datang ke sini. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana Ibu menghadapi rasa takut itu dan kecemasan selama proses pengobatan? Kalau tadi kan mungkin waktu awal-awal didiagnosa Ibu selalu berdoa, berpikir positif dan berkumpul sama teman. Mungkin beda lagi dengan masa pengobatan itu sendiri. Justru di masa pengobatan saya lebih semangat. Saya lebih semangat karena saya sudah rasakan kan bedanya atau sebelum di kemo dengan setelah di kemo saya merasa lebih sehat. Jadi saya lebih semangat untuk kemo berikutnya saya lebih semangat. Gitu, saya pikir supaya cepat selesai dan saya ingin tahu, saya ingin lebih bersih lagi ketika selesai nanti toh. Jadi itu ya, saya punya semangat itu yang bikin saya dari makanan juga. Dari makanan saya berusaha untuk makan makanan yang bernutrisi supaya lebih siap untuk baik setelah kemo ataupun persiapan kemo. Gitu. Jadi selama pengobatan itu Bu tidak pernah mengalami stres berat Bu ya? Enggak, karena tidak. Merasa tadi itu saya enjoy saya bawa enjoy dan ya. Merasa karena sudah diobati pastinya akan ada kabar baik dari pengobatan yang Ibu lakukan gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Mungkin apa sih Ibu bisa ceritakan hal yang paling membantu Ibu biar tetap kuat selain dari teman-teman ketika berkumpul dengan teman-teman ya, kemudian optimis lagi di masa-masa sulit yang Ibu jalani? Yang bikin saya lebih optimis lagi dari anak-anak. Kadang biasa ada orang bilang begini, mereka bilang begini, "Bu, Mama, kapan sih kita bisa liburan lagi sama-sama?" Jadi itu mereka punya keinginan itu yang bikin saya saya harus semangat ya, supaya lebih jadi saya ingin wujudkan apa mereka punya keinginan itu. Itu yang utama yang dalam waktu dekat kemarin ini yang bikin saya lebih semangat lagi. Saya ingin sehat supaya bisa temani mereka lagi ke ini di mana mereka mau ingin mereka pergi gitu. Kalau dari keluarga sendiri, mungkin dari suami atau dari keluarga yang lain? Keluarga suami sangat mendukung. Bahkan ini kakak saya rajin, pokoknya setiap dari penguatan pertama itu, bahkan baru mau datang cek itu sudah dampingi saya, dari dampingi di jalan, dampingi dari makanan. Itu juga sampai sekarang juga saya punya hasil lab selalu bagus. Itu dari makanan juga, itu kakak yang atur. Dari awal saudara pengobatan? Yang atur. Bukan cuma dari awal pengobatan, dari awal saya didiagnosa. Iya. Didampingi terus. Oke, baik Bu. Mungkin Ibu dari dukungan-dukungan yang dirasakan ya tadi sudah diberikan sama keluarga, dari anak, suami, dan teman-teman sejawat mungkin di tempat kerja. Manfaat apa sih yang paling Ibu rasakan ketika mereka itu mengalirkan energi positif ke Ibu? Manfaatnya saya bisa lebih enjoy ketika, kan gak enak kan kalau kita tahu mungkin ada salah satu yang julid, tapi ketika kita tahu bahwa semuanya mendukung, kita jadi lebih semangat. Begitu, itu manfaatnya buat saya. Kemudian juga saudara, kakak-kakak, pokoknya teman-teman semua mendukung, mendoakan. Intinya itu yang saya rasa lebih semangat lagi. Ya, mereka memberikan energi positif buat saya lebih berpikir positif lagi. Begitu. Jadi saya punya pikiran negatif, kadang-kadang kan ada, jangan-jangan mereka jauhi saya atau, tapi ternyata tidak. Gitu. Oke, baik Bu. Dari awal didiagnosa sampai akhirnya Ibu menjalani pengobatan, itu di titik mana sih Ibu tuh kayak, saya berdamai dengan penyakit yang saya yang ada dalam tubuh saya pada saat ini? Di titik saya berdamai itu waktu saya mau nantikan hasil biopsi. Waktu itu kan sempat 1 bulan 2 hari, waktu itu belum datang hasil biopsinya kan. Di situ saya sempat stres. Walaupun saya tahu apapun di situ apapun hasilnya, saya ini kan, tapi saya sempat stres karena maksudnya walaupun tapi saya sudah tahu dan apa hasilnya di situ. Nah, jadi waktu itu malam Minggu, Suster Nilu ada telepon kan, saya bilang begini, saya belum mau angkat, pasti mau sampaikan hasilnya ini. Jadi saya sengaja lewatkan teleponnya, lewat WA. Saya berdoa dulu. Saya berdoa, saya minta kekuatan, saya bilang, Tuhan, apapun hasilnya,
saya siap, saya bilang begitu. Terus setelah itu saya telepon Suster Nilu sampaikan, dan saya lebih tenang. Saya sudah lebih tenang di situ karena saya sudah berdoa, saya minta ketenangan kan, dan Suster Nilu bilang hari Senin harus di poli. Nah, itu yang stresnya saya mau berangkatnya itu kemari karena tiba-tiba tuh. Jadi dari malam minggu jadwalnya yang mendadak gitu. Cuman di situ saja. Setelah itu memang saya sudah lebih berdamai ketika hasilnya sudah keluar, terus sudah mau kemo, sebenarnya saya sudah berdamai di situ. Saya sudah tahu saya sudah tahu hasilnya, memang sudah lebih berdamai. Sampai sekarang saya sudah berdamai sekali dengan penyakit ini. Oke, baik gitu. Bu. Adakah hal positif yang Ibu lakukan ketika sudah berada di fase berdamai dengan penyakit yang Ibu derita? Hal positifnya, selain tentunya kesehatan yang saya rasakan sendiri ya, dan juga kadang-kadang ada orang awam begitu yang ketika mereka tanya sakit apa, tapi saya pilih-pilih teman, saya pilih-pilih orang untuk sampaikan saya punya penyakit, saya pilih-pilih kalau saya lihat, saya tahu teman ini yang lemah, saya tidak mau sampaikan. Tapi kalau saya tahu dia positive vibes, maksudnya istilahnya begitu, saya sampaikan sama dia bahwa saya kanker begitu. Nah, karena saya tahu mereka pasti biasanya kan ada yang sampai ngeri dengarnya, itu saya tidak mau sampaikan kalau teman yang seperti itu. Tapi kalau teman yang kuat saya sampaikan, dan mereka cuma bilang, semoga segera sembuh begitu kan. Beda kalau yang suka sedih orangnya, saya tidak mau sampaikan. Energi itu yang Ibu cari, energi positif yang Ibu cari ketika Ibu berbagi kisahnya Ibu. Berbagi kisah. Cuman kadang juga ada yang sempat ngeri ketika, mungkin salah orang juga ketika saya sampaikan terus dia kayak ngeri dengarnya. Saya bilang begini, tidak apa-apa, saya bilang kanker itu tidak semenakutkan itu. Apalagi kan mereka dengar di kemo kan, saya bilang di kemo. Hah? Teman tidak apa-apa, saya bilang kanker itu, kemo itu tidak semenakutkan itu. Saya bilang buktinya kan mereka tanya, bagaimana kabar? Seperti yang terlihat saat ini, saya bilang saya sehat. Saya bilang begitu. Karena di mata mereka mungkin penyakit kanker ini penyakit yang sangat menyeramkan ya. Kemudian selama pengobatan hingga akhirnya bisa dinyatakan sudah membaik, mungkin belum sembuh 100% tapi sudah membaik dari sebelumnya. Adakah ketakutan Ibu akan kambuhnya kanker ini? Maksudnya jadi lebih parah lagi? Intinya saya lebih banyak berpikir positif sekarang. Untuk yang kemungkinan itu saya berusaha untuk hilangkan. Karena sejatinya kan manusia itu apapun yang terjadi, saya pikir kanker ini cuma jalan kematian seseorang. Kalau memang orang mau itu cuma salah satu jalan saja. Bisa-bisa besok mungkin saya waktunya mungkin saya meninggal bukan karena kanker, tapi mungkin karena saya asam lambung atau apa kan. Jadi saya pikir kanker itu cuma salah satu jalan kematian saja seseorang. Tapi ada kan juga setelah juga ketemu dengan pasien-pasien banyak yang sehat, saya lebih termotivasi. Ketika ketemu dengan di sini kan sempat dari dulu kan belum ketemu pasien yang seperti itu. Ternyata di sini di poli waktu antri pas tanya-tanya sakit apa, ternyata sama, dan ada yang sudah selesai. Wah, jadi lebih semangat lagi untuk jalan lagi buat gitu. Hilang rasa takut. Bu, ya. Iya. Kemudian apa yang paling Ibu syukuri setelah dinyatakan membaik ini, Bu? Yang jelas sangat bersyukur. Itu yang sangat saya syukuri. Saya langsung cepat ambil jalan ini. Saya tidak lari ke penguatan lain. Itu yang saya syukuri, dan ternyata memang setiap penyakit itu harus dengan medis. Gitu. Tidak bisa dengan jalan lain seperti herbal gitu. Mungkin buat orang lain cocok-cocokan, tapi kalau saya untuk sekarang ini saya lebih percaya ke medis karena memang sudah terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah. Oke, baik pemirsa, tadi adalah gambaran cerita dari pasien kanker serviks yang sudah dinyatakan membaik. Kemudian saat ini saya akan mewawancarai dari pihak keluarganya, yaitu dari kakak dari Serly. Ya, Ibu Serly maksudnya. Baik Bu, setelah tadi mendengar cerita dari pasien, ternyata sangat berliku-liku ya, dari mungkin yang drop, kemudian jadi termotivasi lagi, tidak hanya dari dukungan keluarga, tapi juga teman sejawat, dan lain sebagainya. Kemudian Ibu, apa sih yang Ibu lakukan pertama kali ketika mengetahui saudara kandung Ibu ini didiagnosis kanker serviks? Setelah mengetahui adik saya nih hasilnya seperti itu, saya berdoa, terus mendoakan adik saya juga. Kita cuma minta
Tuhan kasih jalan yang terbaik, kasih kekuatan supaya adik saya ini kuat gitu. Itu saja. Terus kita cerita-cerita, terus googling, cari-cari informasi di Google gitu. Kita cerita-cerita dengan adik apa jalan keluarnya yang kita, kalau dia mau apa kita ikuti, kita dukung. Terus saja, kamu keputusannya apa? Walaupun kita kasih saran, terakhirnya dia mau yang mana. Adik saya juga tanya-tanya ke teman-temannya yang pernah seperti itu kan. Terus ternyata di sini sudah ada dokter onkologi Dana gitu. Jadi adik saya pilih sini. Oh ya, kita dukung gitu. Mau kemana, saya antar, saya dampingi, nggak usah takut. Mau izin, saya izin. Saya ikut kemana kamu pergi. Mau berobat kemana saja. Itu saja sih sebenarnya di awal. Di awal yang berat, Bu, ya. Iya, di awal itu untuk meyakinkan adik saya bahwa kita ini dukung 100%. Apapun pilihannya dia. Nah, Bu, kemudian selama mencari alternatif juga mungkin pengobatan apa yang cocok, Ibu lalu awalnya menyarankan apa, Bu, untuk pengobatannya sendiri? Di awalnya sebelum kita tahu dari hasil pap smear itu kan ya, cuman adik saya itu sering mengeluh sakit ini, terus haid sering tidak banyak, teratur begitu ya. Jadi ya, awalnya kita coba di Google itu tanaman-tanaman yang bisa untuk mencegah sekiranya ini gejalanya kan. Jadi di awal sebelum pap smear itu sudah minum ramuan seperti itu. Begitu adik saya pap smear, terus ternyata hasilnya seperti itu, kita masih tetap mengkonsumsi itu. Tapi obat dari dokter dikasih, kemudian cerita-cerita dengan adik, kapan sih sebenarnya kamu mau ke sana, lebih cepat lebih bagus kan, supaya lebih tahu hasil yang sebenarnya seperti apa. Karena kita berharap juga mungkin dari hasil biopsi itu maksudnya tidak mengarah ke sana. Kita kan berharapnya seperti itu. Tapi setelah biopsi dan hasilnya saran dari Pak Dokter, sebaiknya seperti ini, sebaiknya kemo. Kita bicara banyak dengan Pak Dokter waktu itu. Jadi sudah berhentilah itu pengobatan herbal itu, minum ramuan dan segala macam itu sudah berhenti. Jadi adik saya ini fokus ke situ, ke medis. Oke, baik, Bu. Masa-masa awal pasti masa-masa tersulit, Bu, ya karena pasti. Kita harus menerima kenyataan bahwa hidup tidak seindah itu. Terkadang kita berada di posisi paling bawah, paling menyakitkan, tapi kita tidak boleh terus-terusan di situ gitu ya. Kemudian dukungan seperti apa sih yang Ibu berikan selain tadi mengawal dari awal pengobatan hingga saat ini begitu ya, untuk membantu pasien, khususnya adik Ibu sendiri dalam menghadapi stres atau kecemasan khususnya dari efek samping dari pengobatan itu, Bu, pada kemoterapi, pada saat kemoterapi. Kita kan semua keluarga mendukung ini kan lewat WA group family, baik masing-masing WA adik saya. Nah, untuk awalnya itu memang kita tidak tahu kalau setelah kemo itu seperti ini efek sampingnya gitu kan. Tapi memang sudah disampaikan, ada beberapa pasien yang kita ketemu di sini di awal, ini yang mereka rasakan. Jadi kita sudah siap-siap itu makanan-makanan juga kita sudah siapkan, susu, buah-buahan seperti itu. Jadi makanan-makanan kita olah sendiri, yang misalnya no minyak, bebas minyak lah seperti itu. Yang kesaran dokter juga yang makan seperti menjauhi yang terlalu banyak karbohidrat kan. Jadi ya kita siapkan seperti beras merah. Jadi ketika adik saya ini memang betul-betul dalam posisi selama biasanya 3 hari itu efek kemo itu lumayan ini. Jadi dia tidak beraktivitas itu paling sangat
tidak bisa gitu. Jadi kita lah yang bantu, kita masak, kita kasih makan dalam posisi dia betul tidak bisa makan, ayo dek bangun makan dek makan. Walaupun dia apa namanya ya sudah kadang-kadang aduh kakak menyerah saya, nah tidak dek, itu cuma sebentar, nanti kalau sudah lewat itu pasti sudah biasa. Ternyata terlewati kemo pertama dan dia lebih semangat lagi, aduh kakak saya maunya cepat ini kemo kedua. Sempat kemarin mau kemo ketiga ini dinyatakan apa namanya, oh tunda dulu, dia agak kecewa sih sedikit, maunya dia ini. Saya bilang enggak deh, itu semua Pertama kali pengobatan langsung sembuh iya, gitu ya. bilang, ya semua kan butuh proses. Saya bilang butuh proses, sabar, walaupun memang mau ditunda itu pasti mungkin rencana Tuhan yang lain. Saya bilang mungkin kamu lebih siap lagi nanti, kondisimu lebih bagus lagi. Jadi ini kesempatan untuk makan mungkin yang lebih bernutrisi lagi, lebih didor lagi. Kemarinnya makan buah santai-santai saja. Sekarang beli juicer kemarin kan waktu sebelum kemo sudah beli juicer. Jadi pokoknya tiap hari jus. Abung-abung semua buah bit apa semua kita googling campur. Kakak saya juga ini paling rajin nih googling ini untuk apa saja yang bisa dimakan, yang nggak boleh dimakan, ya itulah. Walaupun ya tetap kita bertanya ke Pak Dokter sih sarannya seperti apa yang bagus. Gitu. Nah, Bu, selain mungkin dari kata-kata Ibu ya, semangat motivasi tadi, bagaimana Ibu bisa membantu meningkatkan semangat dan kepercayaan diri adik Ibu ini ketika mereka menjalani pengobatan? Ya, saya bilang, Dek, kamu harus bahagia, kamu harus egois sama diri kamu sendiri. Nggak usah, misalnya ada yang sedih atau apa, kamu nggak usah ikut sedih. Itu kalau ada masalah, biarkan saja masalah itu nanti dia menyelesaikan sendiri. Gitu kan, setiap masalah pasti ada penyelesaian. Jadi kalau ada masalah nggak usah sedih, nggak usah marah, harus lebih sabar. Kamu harus lebih bahagia pokoknya gitu. Apa saja, pokoknya harus bahagia. Kira-kira itu saja. Kalau dia misalnya mengeluh sedikit, nggak usah dipikir itu. Nanti ada jalan sendiri juga untuk benar pokoknya itu. Kamu harus senang, harus egois sama diri sendiri, karena sekarang sudah waktunya kamu untuk menyenangkan diri sendiri. Di saat kita posisi sakit kan, kalau kita sakit tidak ada orang yang menemani kita sakit. Iya betul. Kalau kita temani, kita duduk temani cerita-cerita, tapi sakitnya sendiri dia yang akan merasakan. Karena itu menurut saya dia harus egois dengan dirinya sendiri, dia harus bahagia gitu, dia energi dirinya itu harus lebih bahagia, lebih terkontrol lagi Bu ya emosinya. Contohnya juga biasanya kalau anak bikin sesuatu yang bikin emosi, itu saya usahakan cuman di mulut yang marah, tapi hati tarik napas. Iya, kadang anak juga bikin sedih, tapi saya usahakan tidak keluar air mata begitu. Jadi itu salah satunya juga saya mengelola emosi supaya tidak sedih, gitu. Oke Bu, kemudian adakah aktivitas khusus yang Ibu lakukan bersama pasien sendiri untuk menjaga kesehatan mental dari pasien? Mungkin seperti tadi olahraga, mungkin kita jalan-jalan yuk kemana gitu, liburan bareng-bareng keluarga. Ya, kebetulan kita tidak bisa, ini kan liburan, pas libur saja kita bisa ini. Ayo Dek, mungkin kita buat makanan yang dia suka. Gitu. Adik saya misalnya, saya mau pergi ibadah, silakan. Dek, nanti misalnya saya yang jaga rumah atau apa begitu. Memang mengingatkan saja mungkin, Dek ini lagi panas-panas, coba Dek berjemur. Tapi kadang-kadang dia sudah tahu sendiri, dia harus berjemur. Jam sekian setelah dia sarapan, dia lihat panas matahari bagus, dia berjemur sendiri. Dia mau pergi jalan-jalan, nggak harus keluar kota, dia mau suka jalan kemana yang dia pikir senang, silakan begitu. Dia menyenangkan dirinya sendiri tanpa, dia sudah tahu sih sebenarnya, tanpa harus kita mungkin libur kemana. Tapi dia punya program. Sempat dia bilang kemarin, kakak kita liburan kemana setelah ini ya? Kamu liburan kemana? Mungkin itu untuk memotivasi dirinya sendiri. Betul. Setelah ini saya ingin senang-senang gitu. Mungkin dia ingin secepatnya melewati kemo ini sampai yang selesai. Sudah itu mungkin dia pikir ingin liburan menyenangkan dirinya gitu. Mungkin sama anak-anaknya. Oke Bu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ibu ini menemani
Ibu Mariam, Iya. mulai dari didiagnosa itu Bu Iya. ya, mulai dari perjalanan dari Luwu ke Palu untuk program pengobatan, kemudian mungkin bisa jadi mengasuh juga anak-anaknya mungkin ya Bu, membantu Iya, ya Bu ya. Mungkin ada aktivitas lain Bu yang Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu, untuk membantu khususnya? Ya, kita semua keluarga sih, apalagi terutama suaminya memang sangat mendukung, memang finansial dan lain sebagainya. Tapi yang saya rasakan itu paling susah itu jaga adik saya ketika mau pergi pulang Luwu. Kadang-kadang dia bilang, kakak tidak usah antar saya lagi. Benar ini tidak mau diantar. Dia rupanya cuma ingin tahu apa, terus dia ingin seperti kelihatan kuat gitu. Tapi di jalan itu kalau di mobil saya harus jaga adik saya, mungkin angin kadang-kadang bagaimana caranya dia harus supaya bisa tidur, supaya enak tidur di mobil. Apalagi di perjalanan kalau mau ke sini, dia kan mempersiapkan kamu badannya harus fit, ya kan, tidurnya harus bagus. Jadi di mobil itu saya betul-betul jaga. Begitu juga makannya, dia harus disiplin makan. Biarpun sebenarnya saya bisa cuman karena kebetulan saya adik bungsu, jadi memang kalau kakak ini memang dari kecil kita sama-sama terus, jadi memang sayangnya ke saya itu memang beda begitu. Jadi saya masih tetap dianggap anak kecil begitu. Seperti anak bungsu pada umumnya Bu ya. Kaitan emosionalnya itu, ikatan emosional itu dekat sekali. Kemudian apa reaksi Ibu ketika Ibu Mariam bisa dibilang pura-pura menanyakan, ya sudah deh tidak usah ditemani gitu. Ketawa. Reaksi Ibu bagaimana? Saya sih walaupun dia bilang kuat ataupun apa, saya tak bisa, saya harus antar adik saya. Sekarang saya sudah janji, sebisa mungkin kalau memang tidak ada halangan yang terlalu masih bisa ditinggalkan, ya saya dampingi. Terutama pada saat kemo, karena dia kan harus makan. Nanti kapan dia misalnya dia ikuti kemauannya tidak makan, karena memang saat itu dia betul-betul tidak bisa makan, makanannya mau keluar lagi. Jadi saya harus bagaimana caranya makanan itu perlu di blender, buburnya itu sudah perlu di blender supaya dia tinggal telan saja. Karena memang susah makan itu yang paling susah sih, paling menyiksa di situ. Kalau cuman yang anggota tubuh yang sakit, itu cuma makannya itu yang susah. Iya Bu, selain tadi mungkin dari makanan Ibu yang susah di ini ya, semua perjuangan Bu ya, mungkin dari dalam diri Ibu Mariam sendiri sudah positif. Ibu Sherly pasti merasakan tantangan-tantangan itu Bu ya, walaupun dari Ibu Sherly sudah kekeh, mungkin merasa kayak saya akan baik-baik saja, pasti dari dalam Ibu Sherly sendiri pasti akan tidak seperti itu, pasti merasa hal-hal seperti Ibu ya. Itu saya kadang sedih juga, sedih sangat mungkin, tapi saya tidak boleh perlihatkan ke adik saya bahwa saya itu sedih, itu kasihan. Kita nggak boleh kasihan, kalau kita kasihan nanti semangatnya tidak ada. Dan itu terbukti kemarin-kemarin tuh mungkin kita yang harus dorong dia untuk kita juiskan buah-buahnya apa. Sekarang dia sendiri, pokoknya semua buah malah dicampur supaya cepat, wortel segala macam itu di jus. Jadi untuk supaya hasil darahnya nanti ini hasil labnya normal, bagus, supaya dia bisa di kemo. Jadi dia yang sendiri sekarang yang menggenjot itu. Oke baik Bu, Ibu pernah ini nggak sih kasih pujian ke Ibu Mariam pagi sesudah selesai kemoterapi gitu ya, kayak wah hebat karena sudah menjalani pengobatan dan lain sebagainya? Wah itu jangan dibilang lagi. Kebetulan kalau guru kan seperti itu, suka kasih pujian, wah mantap adekku, hebat. Nah, begitu deh, ya itu harus banyak-banyak bersyukur ya. Ini juga lihat itu hasil labmu, karena kau rajin ini kan. Jadi, nah itu tadi saya sempat bilang, nah nanti jangan lagi ini lemot, harus lebih genjot lagi tuh makan, gitu kan, harus lebih rajin lagi urus makanan, lebih jaga tidurnya supaya tidak ini. Makanannya jangan seperti tadi malam. Tadi malam karena mau cek lab hari ini sudah makan kacang hijau, sudah minum susu,
makan putih telur, makan jeruk, Semua dia dimakan. makan alpukat tadi malam itu. Kemudian dari konsul sama Pak dokter, habis itu makan lagi buah naga yang besar sekali. Jadi Dari kayak, kekenyangan. itu bangun pagi dia bilang, "Kak, Susah tadi tidur." malam kurang tidur. Saya bilang, saya memang lihat kau, saya bangun-bangun lihat. Saya bilang sepertinya tidurmu gelisah. Terus dia bilang, saya sudah bilang kan, makannya jangan terlalu banyak. Itu buah naga makannya setengah saja, tapi kamu makan satu buah. Karena Saking itu. semangatnya. Intinya sekarang kalau mau cek lab itu seperti mau seperti tunggu-tunggu berlian begitu. Pokoknya kalau sudah pas lihat bagus, senang sekali. Aduh, syukur. Intinya kalau mau tunggu-tunggu kayak masih bergumul dulu. Aduh, semoga begitu. Supaya kemuanya lancar. Iya. Intinya start awal itu kan dari hasil lab toh untuk kita kemo. Nah, jadi kalau hasil labnya ada yang kurang bisa kecewa kan kalau harus ditunda lagi. Jadi memang kalau sudah keluar hasil lab itu sudah langsung kayak berapi-api lagi, lebih semangat lagi untuk oh iya syukur sudah mau kemo berarti. Mungkin bisa ini Bu, kasih gambar perasaan Ibu ketika Ibu Sherly ini agak sedikit cerewet gitu ya, terkait mungkin makanannya dan lain sebagainya gitu Bu. Yang Ibu rasakan ketika Ibu Sherly ini kayak cerewet banget gitu. Kadang-kadang kesal, tapi saya tidak berani kasih lihat karena memang dari kecil saya takut kakak saya. Iya, kadang-kadang kesal, tapi saya di belakangnya dia begitu. Itu yang sering saya tidak mau kasih lihat dia. Walaupun sebenarnya kemudian juga walaupun makanan itu saya tidak suka, tapi saya usahakan makan di depannya dia. Gitu supaya dia senang juga kan, dan memang saya tahu juga manfaatnya untuk apa. Gitu saja sih. Oke, saya kembali ke Ibu Sherly, mungkin ada pesan Bu, pesan dan saran yang ingin disampaikan kepada keluarga lain mungkin yang saat ini sedang berada di posisi yang hampir sama dengan keluarganya Ibu, yang mungkin ada saudaranya, keluarganya yang terkena kanker serviks. Ya, memang itu bagi kita yang awam itu sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa akan ada itu di keluarga kita. Tapi apapun itu, kita anggap saja bahwa itu sama dengan penyakit yang lain, tapi bahwa kita harus serius. Kemudian betul-betul dukungan keluarga itu harus lebih intensif dibanding misalnya mungkin penyakit-penyakit yang lain. Ini memang butuh dukungan keluarga yang luar biasa. Kita juga mengedukasi anak-anaknya supaya anaknya itu ikut mendukung mamanya, karena kan anak-anak mungkin tidak tahu bahwa begini yang harus dilalui mamanya. Jadi anak-anak juga harus mendukung itu dari segi emosi, misalnya jangan suka kasih kesal atau apa, harus lebih menyenangkan. Kita juga saudara-saudara, keluarga mendukung begitu, sedikit-sedikit bertanya, walaupun kita juga percaya bahwa setelah itu adik kita itu lebih tahu apa yang harus dia lakukan, tapi ya kita hanya setelah itu kita tinggal mengingatkan saja, misalnya jangan lambat makan tuh, tapi selebihnya dia sudah tahu sebenarnya. Jadi kalau di akhir-akhir memang saya sudah jarang sih untuk memberitahu karena dia sudah tahu sendiri, tapi memang dukungan keluarga itu sangat penting yang harus penuh kira-kira. Meskipun mungkin Ibu Mariam sadar kalau keluarganya pasti akan merasa lelah juga, ya karena membantu Ibu ya, mulai dari proses pengobatan ini yang dari jauhnya Luwuk ke Palu, dari penyiapan makanan juga, dan mengurusi anak-anak juga mungkin, tapi dukungan keluarga tetap harus dilakukan ya Bu ya. Iya, benar. Seperti persiapan sebelum kemo, kita harus beli buah-buahan dulu, apa yang sudah dari makanan gitu sebelumnya. Jadi kita bantu untuk belanja misalnya, karena kan di posisi itu lagi lemah-lemahnya. Iya betul. Oke, baik Bu, terima kasih sudah hadir di sini di dalam podcast ini. Terima kasih waktunya, terima kasih atas segala informasi yang Ibu berikan kepada kami semua dan pemirsa di rumah tentunya. Semoga pengobatannya berjalan lancar dan bisa dinyatakan sembuh total nantinya ya. Baik pemirsa, ternyata selain dari pengobatan medis,
dukungan emosional dari keluarga juga akan sangat berpengaruh bagi pasien kanker serviks itu sendiri. Karena ketika emosi bisa terjaga, imun tubuh juga akan lebih meningkat lagi ya untuk mengurangi pencegahan berkembang biaknya dari kanker-kanker itu sendiri. Ibu, untuk sebelum mengakhiri ini kita akan melakukan take video yang jargonnya dari podcastnya sendiri, yaitu nanti ketika saya bilang Gin on Talks, let's talk about women health. Oke? Sama-sama ya Bu ya. Gin on Talk, let's talk about women health. Nah pemirsa, inilah podcast pada hari ini. Untuk informasi selanjutnya kita akan lanjut di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri, selamat bergabung di podcast selanjutnya.